warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman. Menawi panjenengan boten dipun paringi nikmat arupi omah ingkang ageng, boten diparingi Allah nikmat arupi mobil ingkang mewah, boten diparingi nikmat arupi tabungan ingkang kathah, insyaallah menika boten dados menapa tumrap kula panjenengan sedaya. Ananging menawi panjenengan kula panjenengan sami boten diparingi nikmat iman kali Allah, maka ini adalah musibah yang luar biasa untuk kehidupan kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hari ini kita masih dikasih iman sama Allah, tugas kita adalah terus menjaganya. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, sumpah satun Gusti Allah. Menawi menungso menika ibu bapak nek sumpah menika ngagem asmanipun Allah, wallahi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sumpah, itu menggunakan nama makhluknya. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh benar-benar berada di dalam kerugian. Ora sing nom, ora sing tuwa, ora sing lemu, ora sing guru, ora sing kriting, ora sing lurus, semuanya dalam kondisi merugi. Rugi niku napa Bu? Rugi niku berarti orang untung. Rugi itu berarti dalam kondisi yang mengenaskan. Illal ladzina amanu, kajaba tiyang ingkang iman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Sebab napa Bu? Jodone wong iman itu mesti amal soleh. Orang kalau sudah beriman pasti dia beramal soleh. Tapi belum tentu orang yang beramal baik dalam kondisi beriman. Wa tawassaw bil haqq, mereka yang senantiasa berwasiat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat dalam kesabaran. Sebab napa Bu? Kula panjenengan sedaya biasane berada dalam kesalahan. Al insanu makanul khata' wa nisyan. Menungso menika tempatnya salah dan lupa. Lupa, lali ora bayar utang. Lali ora salat. Kelingane setengah telu padahal salat zuhur.
kelingane setengah 6 padahal sholat asar, kelingane setengah 7 padahal maghrib, kelingane setengah 4 padahal isya. Itu kebangetan. Makanya duduk kita di sini ibu bapak rahimahumullah di musola Al-Fat ini jenenge Al-Fat, kemenangan. Ketika saya dihubungi panitia untuk ngisi di sini, jane kula niki omahe ora ado. Kula niku lahir teng mriku pinggir Bengawan Solo, Kampung Beton. Kampung Sewu. Cuma sekarang saya tinggalnya di Palur. Ibu saya masih di Beton. Masjid Beton itu masuk gang, ngotok belok kiri. Kemenangan apa yang kita inginkan? Pramila ibu bapak rahimakumullah, lenggah panjenengan wonten musala menika dalam rangka untuk saling mengingatkan dalam kondisi al-haq dan saling mengingatkan dalam kondisi sabar. Ibu bapak rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan bekalnya menuju akhirat. Ibu bapak, menawi untuk kehidupan dunia, kula panjenengan sami niku serius mboten karo-karo. Wanahir lahir mawon wis dipikirke sok ben nyambut gawene opo, padahal durung lahir. Cek ning meteng. Pak Sumbeni anake dhewe sekolah ning ndi yo, Pak? Negeri apa swasta? Engko SMP-ne ning ndi, Pak? Engko SMA-ne ning ndi, Pak? Engko jurusane apa, Pak? Ya Allah, lagi 3 sasi mikir jurusane opo. Somben nyambut gawe ini apa Pak? Kantoran apa lapangan? Somben gajine piro Pak? Somben oleh wong endi Pak? Somben omahe piye Pak? Untuk kehidupan dunia yang maksimal Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita, mungkin ada yang 70, mungkin ada yang 80, mungkin ada yang 90, mungkin ada yang 100. Kula panjenengan sami mempersiapkan dengan getek, apapun dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, profesor, doktor, untuk apa Bu? Untuk mempersiapkan kehidupan dunia yang lebih baik. Sering orang berpikir bagaimana hidup enak, tapi orang tidak pernah berpikir bagaimana mati enak. Sementara kula panjenengan sami seringkali lupa untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Padahal di akhirat, 1 hari di akhirat itu senilai dengan 50.000 tahun kita berada di dunia. 50.000 tahun niku kathah Bu. 100 tahun ini wis kathah, jenengan 100 tahun ya Allah, mlaku pun nganggo teken. Kayak neng nesu-nesu ingin aku tuh gue. Tua kayak neng gen gancar mbak, gancar apa nih? 100 tahun kayak neng. Di kotak kopi. 100 tahun sudah dicabut oleh Allah kenikmatan sedikit demi sedikit. Makanya ketika ada seorang nenek-nenek menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib saya di akhirat? Maaf ya nek, di akhirat di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis. Ngobrol pun. Nanti yang nenek-nenek masuk surga semua usianya 30-an tahun. Wah, 30-an tahun. Nggak ada nenek-nenek lagi. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, dalam surat Al-Insyirah disebutkan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai dalam satu amal soleh, maka segeralah berpikir dengan pikiran yang keras untuk mempersiapkan amal soleh berikutnya.
Jangan sampai otak kita ini ada jeda dari berpikir kebaikan. Bu, panjenengan pun nanti teng mall Bu. Derek, wah derek. Tunggu nih, contohnya untuk angin ini selain mall. Jenenge mall nih Bu, ya kalau kan dari sini jing mengrekom sama ponopo. Itu orang disuruh untuk berbelanja sampai tetes terakhir. Lagi mlebu ning mall niku lawange buka niku disambut karo cah wedok guyune ayu wonge ramah, selamat datang kakak. Kan lho. Jangan mau nanti Bu ceng masjid disopo kali takmir selamat datang kakak, belum tahu gitu ya. Kakak buat sok-sok mati loh dengarin cuy ning masjid. Tanggalku hilang dong lah malah nuduh. Selamat datang kakak. Niku mungkin jenengan mlebu mall langsung disambut tulisannya putih, backgroundnya abang, tulisannya diskon. Sampai ini kucilik, sing gede diskon kali 75%. Niku boleh biar ke ibu-ibu niku modis modal diskon. Jenenge diskon senenge ra karo-karuan. Mulai bapak-bapak niku nek ngeter-ngeter mall niku tangane jenengan dikenceng digegem kenceng. Biar kepengin ayo tak lunga saka kene. Nanti 75% jenengan ningali wah ra nek sing apik pindah ning 50%, ra nek sing apik pindah ning 100%, ra nek sing apik akhirnya tuku sing ra nek diskon. Duitnya harus dibayar nih kasir, Bu, ini karena ibu sudah belanja sekian ratus ribu, ibu tak kasih voucher, nanti voucher ini dapat potongan 50.000 lagi. Kalau ibu belanja 100.000, akhirnya orang butuh, tadi kepengen tuh, ini mana lho Pak, saya ketemu lho Pak, ya. Padahal gue kertas tulisannya potongan saya ketemu. Akhirnya duitnya jenengan sing kudu 100.000 mulai, akhirnya ditukar. Itulah strategi mal-mal agar apa? Kita tidak pernah berhenti berpikir untuk belanja. Tapi wong itu belanja orang mergo butuh, tapi mergo pingin. Untuk dunia orang bisa seperti itu. Nah sekarang untuk akhirat bagaimana? Kita selalunya mencukupkan diri untuk urusan-urusan keislaman. Awit biyen sampai sak niki mangkang bapak-bapak nek imami nek rakul wallahu ahad inna atoina soal Baqarah ning ayat pertama Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Andek cerita Alif Lam Mim. Ibu-ibu sini buri mateng ya. Al-Baqarah iki. Asik jalele goreng mason iki. Ketoke dengkulku mocot iki. 200 rupiah. Luas deg-degan bareng Allah Akbar. Yes ya kan? Cuplikan. Itu dari dulu sejak SD sampai sekarang punya anak SD, apalagi ngomong niku tok nganti anaknya apal iku nek salat maghrib ning omahku bae, bapakku iku lho wallahu ahad ya. Untuk dunia kita tuh pengennya meningkat. Malah pak awake dhewe nikahan di opo-opo saiki yo ora ndek opo-opo, ono peningkatan 10 tahun nikah karo kowe. Cuk meneh kulkas, aku gelas orang dulu. Sing lanang langsung ngomong, lho Bu, apa kira kelingan zamane pacaran biyen? Apa kenapa wis ngomong piye? Hanya engkau lah yang aku miliki di dunia ini. Aku ora duwe apa-apa ya. Bu ini kowe. Astagfirullah. Untuk dunia kita tuh pengennya meningkat.
nekat. Biyen numpak petondel saiki kudune petondel rada enek mereke. Biyen numpak motor uduk-uduk di starter itu ben 10, busine dhisik-isik. Jagong tekone karo dhewe malah ngewangi sak-sak. Sekarang pencet tombol tek. Biyen motor sakniki rodane papat, motore mari roda papat ra apa-apa. Orang pengennya naik untuk urusan dunia, tapi kenapa untuk urusan Islam kita tidak pengen naik? Nah, biar subuhan ini jadwal dewi. Jadwal itu masjid jam 4 menjul sidik jenengan setengah 6 terus. Nek setengah 7 rodo kawan ora gelem salat. Langsung tubuh malaikat wis mulih. Ya. Padahal kok wis mulih. Salat kan biyen niku ora tau khusuk. Ya. Wong nggo salat malah kelingan. Kuncine motor ilang, golek ora ketemu. Barang salat kelingan. Allahu Akbar, kuncine mau ning ndi? Rukuk Allahu Akbar, itu kan yang lemah ini. Sami Allahu liman hamidah, tapi lemah ini nanti ya. Iku jenengan salam Assalamualaikum warahmatullah. Rampung langsung jegiran ning lemah ini. Nah, tenang kok. Iku mboten jenengan tok. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal ada seorang laki-laki ngomong sama beliau, ya Syekh, saya itu menyimpan emas Syekh di halaman rumah saya, cuma saya lupa sebelah mana. Loh kok kok aku? Lah jenengan ulama kudu ngerti. Nah sinten boleh belajar kok. Ya sudah, kalau begitu silahkan kamu pulang. Habis isya sholatlah 2 rakaat sampai menjelang subuh. Niku lho nganti 2 rakaat lagi 1 rakaat niku pun kelingan. Iya ning iso ruwet ya kan. Langsung salam jika pacul dibuka enten masih langsung datang ke Syekh Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Syekh, saya sudah menemukan emas saya. Rahasianya apa sih? Ketahuilah bahwa ketika seorang anak Adam mendirikan sholat, setan akan mengingatkan apa-apa yang dia lupa. Ini dereng masalah jin, sing khusus masalah nyebuli bokongnya panjenengan. Dek mau ora sholat ra keblas kentut, bareng sholat ini megat mikut ya. Suwe tenane harus lah ngapet, wis tak angkat waduh ya. Waduh, buanter kecing ya. Komplit ya. Iku enten jin. Maka ibu bapak rahimahullah, inilah berkah Islam. Ya. Kalau misalnya kalau penjenengan sami angsal berita gembira, ibu-ibu enten berita gembira, enten toko emas kencoyu jadi luar bangkrut, masak gram regane 500.000 sekian, niku jeng-jeng cuma 5.000 per gram. Wes, jenengan langsung bawa karung ya kan. Bangga, senang luar biasa. Tidak usah disuruh, panjenengan akan memberikan kabar ini kepada siapa yang panjenengan temui. Mbak, ini toko mas coyu tapi lo mbak sakren boleh 5.000. Tenang, ngapus ya lo. Tunggu dah. Bapak, ada dealer Kawasaki bangkrut. Ninja 250 RR harganya 60 juta, besok cuma 6 juta. Wah, langsung tuku 10 nggak geng anak langit ya. Melu-melu si boy ya. Kenapa Pak? Karena fitrah manusia itu kalau dapat berita gembira tanpa harus dibayar, tanpa harus disuruh, mereka akan menyebarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Mbak, daftar sekolah nih kalau Mbak anakmu orang bayar gratis oleh seragam petang setel. Engkau pendak sasi study tour. Oh, kita secara fitrah kalau dapat berita gembira pasti langsung kita sebar tanpa dipaksa, tanpa digaji. Kita akan memberikan berita gembira itu kepada orang banyak. Nah, pertanyaannya ibu bapak rahimakumullah, Islam itu adalah berita gembira kepada seluruh umat manusia. Tapi kenapa kita tidak menyebarkan Islam kepada manusia? Yang menjamin bukan saya,
Yang menjamin bukan ustaz-ustaz, yang menjamin bukan para kiai, bukan para ulama. Yang menjamin siapa? Allah, the Almighty God. Kalau Dr. Zakir Naik, the Almighty God. Dr. Zakir Naik itu bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris India. Hey brothers and sisters, I come to your country. I want you to convert in Islam. Niku dek bahasa Inggris, moro teng Indonesia. Niku iso Islam ki wong 5, 10, 15 selawe. Padahal bahasa Inggris. Sementara kita sing wong Jawa, tanggane ya wong Jawa, ilate nggih Jawa, bahasanya nggih bahasa Jawa, tapi belum pernah ada satupun orang Jawa yang masuk Islam gara-gara mulut kita. Makanya ibu bapak rahimakumullah, ibaratnya barang panjenengan menika nggawa barang sing luar biasa berkualitas super. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Makanya ibu bapak rahimakumullah, niki hidayah ingkang mahal. Di Rusia niku enten bapak kalih anak niku pendak dino nyebarke brosur tentang Islam. Lawang omah tok 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 tok. Enten wonge buka kei brosur tentang Islam, kei brosur tentang Islam, kei brosur tentang Islam. Anak kalih bapak suatu ketika enten hujan salju. Mriki dereng nate hujan salju. Ketika hujan salju dinginnya luar biasa, bapaknya bilang, "Le, aku ra melu koyo, le, kowe dhewe wae nyebarke brosur." "Nggih, Pak, kula tak piyambakan mawon." Akhirnya anak ini jalan, setiap rumah diketuk kasih brosur, ketuk kasih brosur. Suatu ketika ada seorang nenek kesepian. Anaknya wis gede-gede, ra tau ning omah, ra tau milih. Urip ijen. Panjenengan sing pun ngraosaken kados mekaten mungkin biasa kesepian. Akhirnya depresi, akhirnya putus asa. Ya wis anakku tak bel nek sing moro, tak bel malah nesu-nesu mbuke lagi kerja bal-bal wae, engko tak bel. Enteni nanti penglindi jare ngebel. Akhirnya ibu ini ambil kursi, nyiapkan tali, kepalanya sudah dimasukkan ke tali, mau bunuh diri. Ada orang ngetuk pintu. Akhirnya beliau diam. Paling mau iseng. Akhirnya mau melanjutkan bunuh diri. Loh, kok ngetuk pintu loro? Pisan gas, aku betul. Akhirnya 3 kali. Oh, tambah sekali lagi dapat piring cantik, ya kan? Ibu ini keluar, buka pintu, ada anak kecil wajahnya kayak malaikat, ngasih brosur. Bu, siapa tahu bermanfaat buat Anda. Akhirnya terima kasih ya nak. Kemudian ibu itu duduk, dibaca, sekali duduk sampai selesai, dia nggak jadi bunuh diri. Seminggu berikutnya ketika bapak ini sedang isi pengajian sama anaknya, ibu ini berada di depan masjid. Boleh saya tanya? Boleh bu, silakan. Akhirnya ibu ini maju ke depan cerita, kemarin seminggu yang lalu saya itu sudah putus asa. Saya kesepian, gak punya anak lagi di rumah. Anak saya sudah omah-omah kabeh, wis diputu, wis dianak kabeh, dan mereka gak pernah pergi ke rumah saya. Saya kesepian. Akhirnya saya mau mengakhiri hidup saya, tapi ternyata ada orang ngetuk pintu. Saya urungkan niat saya buka pintunya, ada anak kecil kasih saya brosur. Saya buka, ternyata itu tentang Islam. Dan saya mendapati apa yang saya cari selama ini. Bolehkah saya masuk Islam sekarang? Subhanallah. Orang masuk Islam melalui hidayah nopo? Brosur. Sementara kita hari ini kalau misalnya ngajak maksiat, mulut kita ini ringan. Tapi kalau ngajak ke Islam, mulut kita itu kayak ada lem altekonya. Dakwah itu dianggap sebagai sesuatu yang berat, padahal dakwah itu tidak berat. Panjenengan yang masa tanglek dulu belanja, sing dodol ayam niku nganggo klambi MTT, matetet
Ukurannya L nganggone S. Ketok seks. Akhirnya lemah-lemahnya atau kabur ya. Jenengan ngomong ngendi kok? Mbak aku tuku ayamnya mbak sekilo. Mbak jane gue ayu lho mbak ning nganggo kerudung. Ngomong ngendi kok ngoten mawon? Mbak kuwi jane ayu lho mbak ning nganggo kerudung. Ngerayu-ngerayu ben tambahi pitike. Tenang kok mbak jenengan niku ayu nganggo kerudung. Kula mboten gadah kerudung Bu. Akeh gelem ora. Namun ngoten kok takik gelem. Wong dikoe ya purun malah nolak rezeki. Jenengan dinding pun Mas kerudung siji. Nyoba tak kei kerudung. Nggonen saiki tak foto. Tak upload Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook ya kan. Akhirnya dulu seret foto ya Mbak ya. Cekrek. Dari sini belum cekrek. Dari sini belum cekrek ya kan. Terus komplit loh Mbak Ayu tau Mbak kandaninya ya. Meskipun nanti dia pakai jilbab tapi lengan pendek ya, jilbaban tapi muni kowe tok metekol ya. Mboten napa-napa. Wah kok jane wis apik lho Mbak jilbaban. Sesuke mriku wae tapi nek apik nek lenganmu dawa, ora ketok ulumu mating crongot ngene kuwi ya. Kula mboten gadah kaos dawa Bu, tak tukoke piye. Nggih, tapi mburine tulisannya toko besi Santosa. Mboten napa-napa, tukoke sret nganggo kaos panjang. Cakep, jilbaban, kaos panjang. Dili sore lho, kok katokan kolor. Itulah dakwah. Dakwah itu nggak bisa langsung berubah, berukut, surut seperti itu bonggui ya. Nggak bisa. Pelan-pelan. Hari ini kasih kerudung, besok kasih lengan panjang, besoknya Mbak nek wong kerudungan ora katokan tidak kuwi. Dhuwur kerudung ngisor warung ya. Akhirnya kita kasih rok panjang. Subhanallah. Besoknya kita suruh pakai kaos kaki. Subhanallah. Orang itu pelan-pelan. Napa jenengan mboten kemutan. Biyen anggene napa dulang anake bayi. Niki bayi mangan angin. Nek ibu sing pinter, gendong jak mlaku-mlaku nek manuk ditekel lele manuk. Ndangak. Ya. Nek ndangak niku mesti mangap. Nek ndangak mingkem. Ya. Pas mangap lopok wis. Manuk siji mlebu. Lakune. Pedus sikile papat, sikile papat. Blokoke nek suwe-suwe niku bubure entek. Ora enek bayi langsung lugu-lugu mangan. Ora enek. Umat itu juga kayak gitu. Nggak ada umat yang langsung mau menerima Islam. Itulah kenapa kita diwajibkan menjadi seorang dai yang yad'u, mengajak orang kepada kebaikan. Kalau kita sudah dapat cahaya kayak gini Pak, tuh, ya ajak orang menuju cahaya. Jangan sampai orang terus berada dalam kegelapan. Itulah kenapa setiap kita sholat panjenengan sedaya nyuwun kali Gusti Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Tiang menika menawi numpak motor enek lampune niku luwih pede timbangane tiang numpak motor enek lampune. Nek enten lampune, Bu Arpo lewat galengan sawah, ora masalah. Lampune padam, dia bisa membedakan mana jalan, mana galengan. Tapi nek lampune mati, lampune dimik-dimik, malah sosok motornya dituntun. Tuntut tak yo, bensin entek. Nek lampune li, tuas aku ngebut bae sawah piye. Urip niku menawi ngagem Islam niku kados misbah, seperti lampu. Kita bisa bedain mana air putih, mana teh. Kita bisa bedain mana niku coklat lembek, mana lek lencung. Soalnya nek merem niku rada padha. Iki tok ngene Mbak, isine roti sus kae lho. Ya. Rokan Mbak.
Kok kecing ya? Oh berarti telek lencung ya. Kenapa? Nggak ada hidayah. Orang kalau nggak ada hidayah dia nggak bisa membedakan apakah ini halal, apakah haram. Nggak bisa. Kalau orang punya hidayah, subhanallah, seluruh hidupnya 24 jam untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mas-mas sing juk nom-nom ini panjenengan ngomong boten isin kalih wong Saudi niku enten bapak-bapak umure 70 tahun mripate wuto. Tapi sejak umur 21 tahun sampai 70 tahun dia tidak pernah terlambat sholat jamaah sekalipun. Padahal wuto. Caranya pripun? Omahe kalih pojok niku dikei tali. Sehingga dia jalan itu menyusuri tali. Lawai dhewe, omahe jejer masjid, speakere pas kamare. As-salatu khairun minan naum. Iku malah selimute kae. Minan naum. Lanjutkan ya. Turun balik. Ketoke mbak-mbak, aku sesuk hijrah, aku pengen tobat-tobat. Ya. Sampai kering muni. Segi keren, segi HP ini yang mulai. Itu pateni kan ceklek. Akhirnya tidur lagi. Maka oleh karena itu ibu-ibu bapak rahimakumullah, inilah berkah Islam kepada kita sebagai misbah, sebagai furqan. Kapan kita membedakan mana yang hak, mana yang batil? Orang itu kalau sudah tahu hak, ya Allah tunjukilah aku yang hak sehingga aku bisa mentaati al-haq, dan tunjukilah aku yang batil sehingga aku bisa menjauhi kebatilan. Karena apa ibu bapak? Rezeki yang kita makan, kita kasihkan kepada istri, kepada anak, itu nanti akan menjadi daging buat mereka. Makanya buat para ayah, carilah rezeki-rezeki yang halal. Sidik yang halal niku luwih becik timbangane kathah ning haram kabeh. Niku mengke ora dadi apa-apa, cuma jadi batu untuk neraka di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu ibu bapak rahimakumullah, sesuai dengan tema kita malam ini, berkah Islam untuk manusia. Allah menguji kita dengan dua hal. Panjenengan kula semua diuji sama Allah. Ujian yang pertama berupa musibah. Enten sing mungkin diparingi penyakit. Penyakit ini reno-reno. Jadi nganten rumah sakit dokter Muadi ketemu kali tiang kata. Kapan hari ulo ngeterke bojo kula periksa teng mriku enten ibu-ibu. Sakit napa Bu? Ada peradangan di usus saya. Untuk mengetahui peradangan itu piyambake dibius. Kemudian di dalam mulutnya itu dimasukin kamera. Kameranya itu kayak kabel, mlebu nggen jero rongkongan mlebu teng usus, cuma pengen tahu ususnya sing bagian rusak isi ndi. Kula ngisi teng Yasis. Di panel kali seorang dokter spesialis jiwa. Niku lorone aneh Pak Bu. Lorone niku nopo? Lumpuh leher ke bawah, leher ke atas nggak lumpuh. Jadi tangan sikil niku lumpuh kabeh, tapi nek gulu munggah niku mboten lumpuh. Niku tekok kali koncone aku iki loro ngene iki penyebabnya apa? Penyakitmu itu dari 1000 orang, itu cuma 1 orang. Goro-goro ini sepele. Napa Bu? Kakean ngombe jus buah. Kayak sedino niku 11 gelas. Akhirnya kena penyakit ngoten niku. Niku 4 tahun lebih. Sampai saat ini niku pun mari pun saged nglampah. Cuma gur buka bendik mawon. Bendik ini lho Bu, bendik. Niku butuh sak bendik 15 menit. Nah, itu nek muncul iklan bidok sak jam. Nanti bojone lagi Pak kowe tak buka kowe dolanan bendik. Iku wis tau ning jero olahan wis garing wis geblet pipis iki gur buka es lete wis banget akhirnya ngopo teng kathok ini. Itu nikmatnya orang dikasih apa? Saraf. Ibu, jemari ini kalau normal semuanya bisa kita tekuk. Tapi kalau Allah cabut satu saja, driji ini rasa tekuk, jadi kan rasa mobil. Jadi lebih malah nyogok di jero lah, malah lebu repot. Itu cuma apa? Persendian.
Maka betapa kita ini harus bersyukur kepada Allah. Allah kasih kita ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat dari antara kita ini siapa yang paling bagus amalnya. Enten tiang minggu diuji bukan masalah kesehatan, tapi masalah rezeki. Duit orang tahu ngumpul, orang duit 1 juta, konek anak loro, bojone loro. Nek bojone sehat, anaknya nomor sehat, anaknya nomor loro mencret. Anaknya nomor loro wis mari, anaknya nomor 3 mutaber. Di duit itu bukan tahu kumpul. Tapi ada orang tidak diuji di kesehatan, tidak diuji di duit, tapi diuji di yang lain. Diuji pada aspek kekurang lengkapan tubuhnya. Semua ini ujian untuk menguji diri kita. Itu satu. Yang kedua, Allah akan menguji kita dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau panjenengan sami nek diatur kali Gusti Allah niku taat napa panjenengan ya? Maka dari itu dalam surat Al-Imran ayat 200 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai wong-wong kang iman, kuatno kesabaranmu dalam hal apa? Mentaati Allah. Allah berfirman kepada para wanita untuk pakai jilbab. Nggih, taat meskipun panase mentang-mentang. Nah, perintah jilbab kan ini jilbab. Atas nama apa? Taat sama Allah. Bapak-bapak dalam rangka taat sama Allah, tadi Mas Manitia sudah bilang, sholat di masjid, masjidnya diramaikan dengan kegiatan-kegiatan. Tentunya ini kan bapak-bapak pengusaha batik, nek oleh laba batik, orang dilebokkan di kantong, tapi tidak kewong. Kemudian ditanya sama temennya, Pak Di, dengan ini pripun toh, nek dodolan payu, ono badine kok malah dituntut gini, duit orang ngumpul. Justru saya bagikan duit-duit saya itu supaya apa? Nanti di akhirat duit itu akan mencari saya. Pak Kuloi duit sing dengan bagi-bagi keniko. Subhanallah. Dewi ini enten broadcast WA nih, enten Cahnom, enten Pekanbaru, ini pun mati, boleh mana? Ini antara percaya atau tidak percaya. Dia cerita kalau ketika dia mati itu disambut malaikat, disuruh duduk di sebuah sofa yang empuk, dipertemukan dengan bapaknya. Kalau Pak Ekon mulia seduk, adikmu cilik-cilik, ya. Kemudian dipertemukan dengan wanita yang cantiknya luar biasa. Kamu siapa? Aku adalah amalmu ketika kamu masih hidup. Maka ibu-ibu rahimakumullah, bapak-bapak rahimakumullah, turunnya syariat Islam kepada kita itu dalam rangka untuk menguji ketaatan kita. Maka Islam itu ada yang sifatnya hifdzul mal. Panjenengan diperintahkan zakat, sedekah dalam rangka apa? Untuk menjaga harta agar senantiasa suci. Sebab wong Islam niku benten kalih tiyang sing boten Islam. Mungkin sing boten Islam golek duit iki ngawur. Sing penting duit mlebu, halal ora haram terserah. Sementara kalau pendidikan sami itu diatur secara detail. Duit niku ditekoki sik oleh saka ngendi, dibelanjakannya dalam hal apa. Makanya kita dilarang untuk mendapatkan riba. Riba itu dosa paling kecil. Riba itu adalah berzina dengan ibunya sendiri, setara dengan berzina dengan ibunya sendiri. Maka persoalan riba ini dikatakan oleh para mufasir, kelak di akhir zaman orang itu tidak bisa terhindar dari riba meskipun cuma secuil biji sawi. Saking angele pindah saking riba. Menjadikan saat ini harus haji mawon duitnya disimpan dalam bank, dan bank itu mungkin kena riba. Maka dari itu hifdzul mal, duitnya itu dijogo oleh Islam. Dengan cara apa? Disedekahkan. Dengan cara apa? Dizakatkan. Islam datang kepada kita juga sifatnya hifdzun nafas, menjaga jiwa. Mulanya kalau penjenengan sami diperintah untuk sholat. Karena apa? Karena orang sholat dengan tidak sholat itu jiwanya beda. Angka ibu, dengan kada rencang, ibu-ibu sing sholatnya sergap. Kalau ibu-ibu sing bas ratau sholat, niku bagaimana jiwanya itu beda. Menawi jenengan pun yuswa 50-60, jenengan pikir itu menenangkan hati. Sikile gerigingan, woyo loro, asam urat, tangi turu mlaku dijojo-jojo,
Nah, turune kewengen sithik gurune kaku-kaku. Arep turu ra iso, mlumah rene mengkurep miring rono nabrak tembok ya kan? Angel. Tapi kalau kita zikir subhanallah, mencoba zikir, cuma zikir Allah. Nah tentu mawon. Ampun ditranslate into Indonesian language. Jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti soalnya agak susah. Tuhan. Niku nek zikir kan ya. Tuhan. Ya, berarti hantu ya. Hantu jeruk urut ya. Tapi ini Allah, ini gue wala-walik, jenengan wala-walik, tetap Allah, tetap Allah. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur, Negro, Cina, Arab, Belanda, Eropa, semua Allahu Akbar. Itu bahasa nomor satu bahasa Arab. Nanti di surga kita juga pakai bahasa Arab. Nah, nanti ada yang sakit nih Pak, mungkin insya Allah di surga sakit. Maka oleh karena itu ibu-ibu, dalam Islam ada zikir, itu apa? Mensucikan jiwa. Jenengan berbuat salah, astagfirullahaladzim. Maksudnya itu tergantung intonasi nih. Nek lali, astagfirullah. Numpak motor, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nek ibu-ibu nganggo masker, bocor motor ini berdiri, mulai nganggo taplak aji di kok panci nih kong ya. Ini kelis tangan ini, rating tangan minggu, ibu guyur, astagfirullah. Itu istighfar tapi betul ya. Maka dengan istighfar itu akan apa? Mensucikan jiwa. Tadi seperti anak kecil baca Quran. Jenengan ngrungokke bojoku galak. Ngrungokke ditinggal rabi. Apa mulai jaran goyang. Ya. Wis apa kabeh kan. Iku mungkin senang dengan joget, fotonya kok joget, terus joget, senang di video kirimnya ke Facebook, tapi itu tidak menenangkan hati. Tapi ini jenengan midhangetaken tiyang maos Quran, rakit tang ngerti artine, subhanallah itu wis tenang. Kemudian menawi panjenengan piyambak ingat maos. Ya ora kita grodal gradul. Nek gerotal oleh pahala siji, geradul pahala siji. Kalau terbata-bata ini malah pahalanya loro. Ya, malah dibilang ya kan. Alobobah, ini gini. Samele ya kan. Lairil mau gendut ya, laku wo ya, ya pun disalahkan. Kayak zaman dulu kan ngaji meniriku, alhamdulillah, lillah itu kan. Tapi saat ini cilik-cilik pun pintar-pintar jalan ningali hafid cilik Indonesia, 6 tahun pun hafal 30 juz, sampai di 60 tahun 30 juz ya karuan. 30 juz sih ngapal lagi Anas, hafal lagi lali, hafal lagi Al-Falah kali kelas lali. Apa dia ada bulat yang tengah. Ada pade-pade nyumami pede maghrib. Taman yada bila wa tabbat yada bila wa tabbat yada. Subhanallah. Baliknya tabbat yada bila wa tabbat yada. Wah, ini lagi tabbat yada durung kafirun. Kafirun muter. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam itu menjaga harta. Yang kedua, Islam menjaga nafas, jiwa. Agar jiwa kita itu senantiasa berada dalam tazki. Tazki itu apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Istighfar, memperbarui istighfar. Istighfar itu diwaos tidak cuma ketika panjenengan angop. Gak cuma itu toh, tapi apa? Terus pernah satu ketika itu ada satu kisah Bu ya, ada Imam Ahmad bin Hambal itu punya keinginan pergi ke satu tempat
Padahal nggak ada urusan. Ibaratnya ajeng teng kamu sewu, padahal orang nek masalah teng kamu sewu, orang nek hajat teng kamu sewu, orang nek undangan apa-apa, pengen teng mriki kamu sewu. Lah Imam Ahmad itu terus sholat teng masjid ngeten iki, terus ada leren, ajeng nginep. Kalau sih Joko masjid ra oleh, Pak jangan nginep di sini, cari penginapan, jangan di sini. Akhirnya Imam Ahmad itu medal saking masjid ketemu kali bapak penjual roti, pembuat roti. Bapak balik tidak budi, kalau ini ajeng nginep Pak, ajeng turun masjid ora oleh. Jenengan mang film ini kula mawon. Oh nggih, matur nuwun. Akhirnya tidur di rumah bapak tadi. Ada pemandangan unik. Bapak pembuat roti ini, ketika dia mengaduk rotinya atau mengaduk gandumnya, itu mulutnya tidak pernah berhenti dari istighfar. Jeruk gandum, astagfirullah. Ngei banyu, astagfirullah. Ngei gula, astagfirullah. Diadon, astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus mulutnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lajeng Imam Ahmad nawat kali bapak ini, Pak panjenengan istighfar terus ngeten iki sejak kapan? Sejak saya muda, mungkin 20 sampai 25 tahun. Istighfar ngeten terus. Lalu apa efeknya terhadap kehidupan panjenengan? Subhanallah, seluruh doa-doa saya dikabulkan kali Allah, kecuali satu. Loh, enten sing boten dikabulke. Nggih. Kula niku ndonga supados kula saged kepanggih kalih seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Hambal. Sampai sekarang belum dikabulkan Allah. Imam Ahmad nangis. Pak jenengan ngertos mboten? Ora nek tujuane Quran iku kok kepengin rene. Akhire kula numpak onto teng mriki, salat teng masjid panjenengan arep turu teng mriku ora oleh. Akhire salat, akhire tilem teng ngene panjenengan. Ternyata ini adalah skenario Allah untuk mengabulkan doa jenengan. Kula niki Pak Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Itu gara-gara apa? Istighfar. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hari ini doa kita kok belum dikabulkan, ya Allah, kula paringi sehat ya Allah, tapi pendak dino teng puskesmas. Ya Allah, kula pengen sugih ya Allah, ngerbuka bisnis sukses sithik kapusan wong. Ya Allah, kula pengen bojo ya Allah. Wis nglamar sing wedok seneng, bapake ra seneng. Bapake seneng, sing wedok ra seneng. Bapake seneng, sing wedok seneng, ibuke ra seneng. Bapak ibu ya saya wedok seneng, wedoknya mati. Ya. Mana jodohnya? Ya Allah, saya pengen jodoh ya Allah. Ya Allah, aku pengen dua anak ya Allah. Sampai 10 tahun, 15 tahun nggak dikasih anak sama Allah. Maka lazimi istighfar. Mbak mobil, timbangannya nih isinya lagu-lagu. Jangan kau bohong, jangan kau bohong. Jangan kau bohong, jangan kau bohong. Lagunya ngoten niku terus. Mangganti. Astagfirullah Rabbal baraya. Nek boten enten kaseti dengan teng radio Islam jalur rekamane. Itu menenangkan hati kita. Karena ala inna bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir itu menenangkan hati. Panjenengan kemrungsung atine ora penak tok, silahe cekut-cekut mikire sing aneh-aneh. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, Islam itu hifdzun nasab. Hifdzun nasab itu apa? Menjaga keturunan. Itulah kenapa ibu bapak dalam Islam tidak boleh zina. Kenapa tidak boleh zina? Mang bayangki kalau zina itu diperbolehkan. Ngeri. Misalnya ini misalnya mawon wong Solo pengusaha sukses bisnis ke Surabaya, perjalanan bisnis numpak kereta api, hidup stasiun, nginep di hotel. Terus Nyun Sewu berbuat maksiat sama seorang perempuan, berzina. Perempuannya lihat, wah ini ketahui wong sugih, tur ganteng, wis aku rasa nganggo pengaman, akhirnya hamil. Hamil tinggal teng Solo, sing lanang sing wedok teng Surabaya tesih hamil. Akhirnya lahir sing Surabaya sing Surabaya anake wedok, sing Solo anake lanang. 20 tahun kemudian, wah, dari sinetron ya. Ketemu teng UNS.
kenalan. Mau ngedit Surabaya, nanggung Solo. Seneng. Karena ngerasa dia orang Surabaya, dia orang Solo, seneng. Padahal apa? Satu ayah, beda ibu. Nikah itu nasabnya untel-untelan. Sama kayak zaman jahiliyah, ketika seorang ibu melahirkan anaknya, lalu dipanggil laki-laki yang pernah tidur sama dia. Iki mas, meripati kok kaya kuwi, tapi kok irungnya kaya kuwi. Kok kupingnya kaya dek. Wah, anaknya siapa ini? Mang bayangke kalau urusan nasab ini maut, nanti urusan apa? Warisan tambah maut. Makanya Islam itu sangat ketat dalam urusan ini. Zina ketahuan kalau dia suami sudah punya istri, sudah punya suami, dirajam oleh hakim. Kalau hukum Islam, perjumatan, disediakan batu. Kalau dia udah terbukti zina, Bu ya, terbukti, disaksikan saksi. Kalau laki-laki 2 orang, perempuan 4 orang. Dan saksi harus benar-benar melihat masuknya ember ke dalam sumur. Saya pakai bahasa isyarat, kayak cilik malah tekok repot. Ini kumang bayangkan dah angeli. Misalnya anda mau zina, jenengan ngerti dulu, zina itu boleh kau sosok. Bro, nek mau zina ini cepetan. Nek mau lanang loro, ngulati, lihat betul dia saksi 2 orang cukup, laki-laki. Kalau perempuan harus 4. Mau dia cepat bojone, saya apa gini apa lah kita lutok kurang. Maksud saya begini, Islam itu menutup pintu rapat-rapat perzinahan, tapi membuka pintu lebar-lebar pernikahan. Pernikahan itu dibikin gampang sama Islam, tapi nih zina dibikin ketat. Kalau sudah nikah zina, dirajam. Kalau masih bujangan zina, digobok ngangge terjalin rotan 100 kali. Ya Allah, 100 pisane remo ya. Dikayang kalih Al-Gujur. Kekuatan penuh ya. Sing kok ini masnya pegel. Itu zina kayak gitu, Bu. Kenapa? Merusak semuanya. Orang kalau sudah zina, itu dia merasa kotor. Untuk ragil. Makanya Islam itu kalau untuk masalah zina ditutup rapat-rapat. Tapi kalau nikah, subhanallah, Rasulullah itu punya seorang asisten. Sini, ada apa ya Rasulullah? Kamu sudah siap nikah? Belum ya Rasulullah, ya, sudah balik. Panggil lagi, sini. Hari kedua, ada apa ya Rasulullah? Sudah siap nikah? Belum ya Rasulullah. Hari ketiga tanya, sini. Ada apa ya Rasulullah? Sudah siap nikah? Oh, Rasulullah nanya sampai 3 kali. Siap ya Rasulullah. Oke. Sekarang kamu pergi ke pinggir kota, temui ada seorang bapak punya anak gadis. Bilang sama dia, kamu diutus Rasul untuk melamar anaknya buat kamu. Naik kuda, Pak. Sampai di sana ketuk pintu, Pak, saya diutus Rasulullah untuk melamar anak bapak. Bapaknya senang, alhamdulillah dulu. Kue dilamar Rasulullah. Oh bukan Pak, untuk saya, ya kan? Bukan untuk Rasulullah. Akhirnya pulang, ditanya sama Rasul, loh, gimana lamaran kamu? Alhamdulillah ya Rasulullah, diterima. Terus kok merengut? Saya nggak punya mahar ya Rasulullah untuk nikahi dia. Akhirnya saudara-saudara sahabat-sahabat dikumpulkan. Ini ada teman kita melamar anak gadis nggak punya mahar. Kamu bisa bantu apa? Saya bantu ya Rasulullah. Kok merengut meneh? Kenapa? Saya nggak punya rumah ya Rasulullah. Ya udah, saya tanahnya Rasulullah. Saya dindingnya, saya pintunya, saya atapnya. Biar enak jomblo, ini diwangi, orang dibully. Ya. Saya ada jomblo malah dibully. Mabit, papeh do nikah, diteleponi bojone dewe-dewe, di WA, Mas kapan pulang? Abi kapan pulang? Ya Allah lagi 5 menit, ya. Sing jomblo HP ini meneng ya sing SMS ya. Sekali SMS boleh, pitike lebokno. Astagfirullah, mulane dan nikah masih dibully ya. Gak usah dibully. Tunjukkan kepada saya mana calonnya, saya akan nikahi sekarang juga. Jenengan itu benar Mas, teng Solo, niku mahare gampang, seperangkat alat sholat. Niku jane ora gur sajadah, mukena, ya perlu ya mihrab tempat wudu, ya kan? Musola ini di tempat sholat ya soalnya. Tapi nek jenengan teng Sumatera, mahare larang. Sak wingi lo teng Lampung niku teng Kota Bumi.
kalau mau nikahi gadis itu maharnya rumah saisine. Nah, rumah monopoli itu enak mas ya. Pokoknya limo ya. Rumah saisine ya. Ora nikah-nikah. Ning Solo setengah talat soleh ora nikah-nikah. Omongane rumah saisine. Pamit mas ya. Maka oleh karena itu hifdzun nasab yang dijaga apa? Nasab. Dipermudah nikah tapi dipersulit zina. Timbangannya zina nikah. Makanya dalam Islam laki-laki itu diperbolehkan sampai 4. Tapi perempuan 1 tok. Nggak boleh perempuan poliandri. Bingung nanti. Karena perempuan itu cemburunya tinggi. Maka oleh karena itu daripada zina, Islam ngasih solusi. Yang berikutnya hifdzuddin. Hifdzuddin itu apa? Turunnya syariat itu menjaga agama. Oleh karena itu di dalam Islam kita diperintahkan sholat. Karena sholat itu membedakan mana yang Islam dan mana yang kafir. Maka tidak boleh bagi seorang mukmin meninggalkan sholat. Ya. Meskipun dalam perjalanan jenengan nitih kereta ke Jakarta sholat. Orang naik air pak, gue butuh nanti tanyamu. Orang naik betuk pak, orang sang jalur betuk. Ya. Padahal di betuk pada pojokan makan betul. Sikuli, desa, tempe itu cendela cukup sak. Ya. Tang pesawat, tang dhuwur, ora nek betul, tempe itu cok. Sholat, ngomong sama sampingnya, mas, saya sholat dulu ya mas, tolong jangan diganggu. Siap, sholat dalam posisi duduk nggak apa-apa. Duduk nggak bisa, sakit, berbaring, monggo. Wah, apa? Sakit. Berbaring nggak bisa, dia pakai pejamkan mata. Wah, sambil Allah dimana minta ya. Aduh dilipatnya aku, ya kan? Nah kalau pejamkan mata juga nggak bisa, itu berarti sudah saatnya disolat. Tapi jangan pernah meninggalkan sholat. Jenengan perjalanan di jamak kosor nggak apa-apa. Selama niatnya perjalanan di jamak nggak apa-apa. Tak kita begini Jogja, di jamak nggak apa-apa. Karena itu rukhsah dari Allah untuk kita. Lalu itu pas tenggen konten mat itu enten cah wedok kakak ngaji sholat. Padahal itu bar maghrib. Kalau itu aneh, tak ulati sholat atau aneh meneri. Petang rakaat salam. Berarti petang rakaat mulai salam. Berarti 3 rakaat ini taraweh mungkin. Padahal taruh matur. Terus bahasa tak teko imbak itu sholat nopo. Kok papat telu. Nek wong to Pak kula kan dijak lunga bapak kula, lah kula gak sholat, sing papat niku dhuwur terus ngasar terus maghrib. Terus sholat sisa-sisa Mbak terus subuh dadi tinggal turu. Madhabmu aneh tenan. Maka ibu bapak rahimakumullah, syariat ini adalah untuk menjaga kita, bukan untuk membebani kita. Artinya, panjenengan sebagai seorang muslim, yuk jadi muslim yang baik. Kenapa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Cuma banyak umat Islam tertutup sama Islamnya. Wong Islam maaf tangan kiwo. Itu buatan Islam. Nek mangan gorengan, nggih tangan-tangan, lombok emang cepet nggih driji. Tek tok. Ampun enten sret. Tahu sumpel ya, sumpel. Ini bukan untuk makan, tapi ini untuk yang nyai. Makanya orang Islam duduk, tidak berdiri. Lalu, itu bukan Islam. Umat Islam itu makan duduk, doa. Apa yang kita makan akan menjadi sehat. Apa yang kita makan menjadi berkah. Berkah ini apa? Lawe tempe tapi rasanya empal. Itu berkah. Nera berkah itu lawe empal marahi darah tinggi. Itu bukan berkah. Maka oleh karena itu ibu bapak, yuk kita amalkan Islam dalam keseharian kita. Jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga masjid. Ada imamnya, ada makmumnya. Suaminya imam, istrinya makmum. Rumah tangga sekolah, suaminya guru, istri dan anaknya sebagai murid. Sudah setengah 10, ibu bapak rahimakumullah. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk terus mengumpulkan bekal kita menuju akhirat, agar nanti di akhirat kita bisa berkumpul lagi. Tidak cuma berkumpul di dunia, tapi berkumpul di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.